Oke, kali ini kita bakal bedah sebuah cerita yang keren banget. Cerita tentang gimana satu perubahan kecil, tapi cerdas, dalam cara ngajar coding di sebuah SMK, ternyata bisa ngubah segalanya. Penasaran? Yuk, kita langsung bahas. Coba deh inget-inget, pernah nggak sih Anda atau mungkin teman Anda frustrasi banget pas belajar coding? Rasanya udah ngikutin semua petunjuk, tetap aja error. Nah, pertanyaannya, kenapa ya belajar coding itu seringkali bikin pusing, terutama buat pemula? Ini dia nih salah satu jawabannya. Bayangin ya, 70%. Sebanyak itulah waktu belajar di kelas yang ternyata kebuang sia-sia. Bukan buat mikirin ide besar atau mecahin masalah, tapi cuma buat nyari-nyari kesalahan ketik sepele. Kurang titik koma lah, salah huruf lah, benar-benar cuma jadi pemburu typo. Dan cerita kita hari ini datang dari sebuah sekolah kejuruan SMK Leonardo Klaten. Buat para siswa di sana, khususnya yang di jurusan teknik, masalah kali tipe ini bukan lagi gangguan kecil. Ini udah jadi tembok besar yang ngehalangin mereka buat bener-bener paham inti dari pemrograman. Dan ini bukan cuma perasaan ya, datanya benar-benar nunjukin itu. Lihat deh, lebih dari 60% siswa nilainya nggak memenuhi kriteria kelulusan. Artinya, mayoritas siswa gagal paham. Ini udah level krisis di dalam kelas. Oke, jadi biang keladinya apa sih? Nah, inilah yang disebut jebakan sintaks. Jadi alih-alih fokus ke gimana cara mecahin masalahnya, para siswa ini malah terjebak di gimana cara nulis kodenya dengan benar. Aturan-aturan kecil yang sebenarnya cuma alat, malah jadi tujuan utama. Dan ini kutipan dari gurunya sendiri, Ibu V. Desi Kurniawati, bener-bener kena banget. Beliau bilang, energi kognitif terkuras pada aspek teknis penulisan. Gampangnya gini, otak siswa udah capek duluan mikirin titik koma dan kurung kerawal, sebelum mereka sempat mikirin hal yang paling penting, yaitu logikanya. Keburu lelah sebelum perang gitu istilahnya. Nah, disinilah sang pahlawan cerita kita muncul. Seorang guru informatika, Veronica Desi. Beliau sadar akan sesuatu yang fundamental. Murid-muridnya ini kan anak-anak SMK jurusan teknik. Mereka itu tipe pembelajar yang hands-on, visual. Mereka lebih ngerti kalau langsung praktek, langsung lihat hasilnya, bukan cuma disuruh ngetik kode yang abstrak. Berangkat dari pemahaman itu, Ibu Desi pun mulai cari jalan keluar. Beliau butuh sebuah solusi, sebuah pendekatan yang bisa mengubah coding dari sekedar barisan teks yang bikin pusing, jadi sesuatu yang lebih visual, lebih intuitif. Nah, ini dia perbandingannya. Kelihatan banget kan? Di kiri itu cara lama, berbasis teks. Anda harus ngetik semuanya, persis tanpa salah sedikit pun. Sementara yang di kanan itu berbasis blok. Fokusnya langsung bergeser. Bukan lagi soal nulisnya gimana, tapi soal logikanya gimana. Konsepnya tuh sederhana, tapi brilian. Bayangin aja kayak main puzzle. Tiap potongan puzzle itu adalah satu perintah. Dan potongan itu cuma bisa nyambung kalau logikanya bener. Jadi nggak ada lagi tuh cerita salah ketik atau salah sintaks, mustahil. Dan alat yang beliau pilih untuk mewujudkan ini adalah MIT App Inventor. Ini adalah platform keren dan gratis loh dari MIT. Siapapun bisa bikin aplikasi Android sendiri cuma dengan drag and drop blok-blok visual ini. Seru kan? Oke, teorinya udah dapet ya. Sekarang, gimana prakteknya di kelas? Nah, Ibu Desi nggak ngasih proyek yang ngawang-nawang. Beliau ngasih tugas yang benar-benar relevan sama kehidupan murid-muridnya. Tantangannya adalah bikin aplikasi bernama WattCalc. Ini aplikasi simple buat ngitung daya listrik pakai rumus P sama dengan V kali I. Kenapa ini keren? Karena ini bukan cuma tugas sekolah. Ini alat yang beneran bisa mereka pakai di bengkel jurusan mereka, teknik instalasi tenaga listrik. Langsung nyambung. Proses pengerjaannya juga dibuat sangat jelas. Ada 4 langkah. Pertama, mereka harus rencanain dulu logikanya, pakai flowchart. Kedua, desain tampilannya, mau kayak gimana. Ketiga, baru deh susun blok-blok kodenya. Dan yang keempat, ini yang paling seru, langsung tes aplikasinya saat itu juga. Dan ini nih, bagian sihirnya. Pakai fitur namanya AI Companion, apapun yang mereka ubah di komputer, hasilnya itu langsung muncul di HP mereka sendiri. Real time. Jadi mereka bisa langsung coba-coba, lihat hasilnya, dan benerin kalau ada yang salah. Rasanya pasti puas banget. Sekarang kita sampai ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Pertanyaannya, apakah cara baru ini beneran berhasil? Oke, nggak usah banyak omong, biar data yang bicara. Dan, wow, lihat angka ini. Tingkat kelulusan siswa yang tadinya cuma 41% waktu pakai metode lama, sekarang meroket jadi lebih dari 80%. Naik hampir 2 kali lipat. Ini bukti telak, masalahnya bukan di siswanya, tapi di caranya.
Terus, gimana nasib si jebakan sintaks tadi? Si biang kerok yang bikin frustrasi? Jawabannya 0%. Lenyap. Hilang sama sekali. Nggak ada lagi siswa yang pusing karena salah ketik. Artinya apa? Artinya, fokus belajar mereka bergeser total. Dari yang tadinya sibuk benerin typo dan sintaks, sekarang mereka beneran mikirin logikanya. Gimana ya biar program ini jalan dengan bener? Nah, itu baru namanya belajar problem solving. Bukan cuma itu, mereka juga jadi jauh lebih cepat kerjanya. Proyek yang biasanya makan waktu 1 jam, sekarang bisa kelar cuma dalam 15-20 menit. Coba bayangin, sisa waktunya bisa dipakai buat apa? Buat nyoba hal baru, buat ngulik lebih dalam lagi. Efisien banget. Jadi, kalau kita lihat lebih jauh, cerita ini tuh bukan cuma soal ganti alat dari Python ke App Inventor ya. Ini lebih dalam dari itu. Ini soal perubahan filosofi mendasar tentang cara kita mengajar. Dan kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Tujuannya adalah mengajar murid cara berpikir, bukan sekedar cara mengetik. Intinya, kita nggak mau cuma nyetak juru ketik kode, kita mau menciptakan pemecah masalah. Jadi kalau kita rangkum, manfaatnya jelas banget. Pertama, pemahaman siswa jadi meningkat. Kedua, mereka jadi jauh lebih termotivasi dan semangat belajar. Dan yang paling penting, pelajaran jadi terasa relevan, nyambung langsung sama dunia mereka. Nah, cerita ini akhirnya ninggalin kita sama satu pertanyaan besar buat direnungkan. Kalau ternyata dengan menghilangkan hambatan teknis dan fokus ke logika bisa bikin revolusi di kelas coding, coba kita bayangin, apa jadinya kalau prinsip yang sama, fokus ke kenapanya dulu, baru gimana caranya, kita terapkan juga di mata pelajaran lain?